Video ini lanjutan dari video kemarin, jadi nggak perlu pakai intro, mari kita langsung mulai aja. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertama ini, narator pun lebih dulu menjelaskan kepada kita tentang apakah kekuatan yang sebenarnya dari 3 unit baru milik Takuto ini. Gampangnya gini cuy, seperti yang sudah kami jelaskan kemarin, mereka adalah unit combat medic, tapi sayangnya mereka adalah unit yang cacat, alias mereka adalah unit ampas, karena pada dasarnya kekuatan dari mereka bertiga justru hampir tidak berguna jika digunakan oleh sesama bangsa Minogra. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat sendiri aja tabel kekuatan dari mereka, yang kebetulan sudah kami tampilkan di layar. Kekuatan tier 1-nya sebagai berikut. Kekuatan dari mereka bertiga hanya akan bisa meningkat jika mereka tinggal pada sebuah negara yang dipimpin oleh bangsa manusia baik. Sedangkan Minogra sendiri adalah sebuah bangsa dengan atribut jahat atau atribut evil. Ditambah raja dari mereka bukan seorang manusia, tapi dia adalah seorang iblis. Lalu kekuatan tier 2-nya adalah sebagai berikut. Bonus atribut mereka adalah attack power. Padahal unit dengan tipe medik atau dokter seperti mereka harusnya memiliki atribut support dan juga defensif untuk dapat membantu teman-teman mereka yang terluka. Kemudian nomor 3 yang paling parah. 3 unit medik dokter ini, kekuatannya hanya bisa digunakan dengan maksimal jika target yang disembuhkan adalah bangsa manusia. Masalahnya, di dalam negara Minogra tidak ada satupun manusia. Karena faktanya, isi dari Minogra hanya ada bangsa Dark Elf, Homunculus, dan juga bangsa Iblis. Jadi gara-gara itu, maka sudah jelas bahwa kekuatan dari medik dokter ini adalah kekuatan unit paling ampas di dalam dunia game Eternal Nations, alias sebuah game yang sebelumnya sudah dimainkan oleh Takuto Ira. Nah, alasan Takuto memilih mereka bertiga sebenarnya sangat simpel, yaitu walaupun kekuatan dari mereka sangat ampas, tapi jumlah mana yang diperlukan untuk dapat memanggil mereka bertiga sangatlah kecil sekali. Yang artinya, di awal pembangunan negara Minogra, mereka adalah unit paling cocok. Di satu sisi, mereka bisa digunakan untuk dapat menyembuhkan bangsa mereka, walaupun kekuatannya tidak bisa dipakai maksimal. Sedangkan di sisi lain, mereka pun sekarang juga bisa digunakan untuk dapat bertempur. Sambil menunggu hero baru dari Takuto, hari ini akan disummon. Singkat cerita, setelah menjelaskan kepada kita tentang kekuatan dari 3 unit baru milik Raja Takuto, maka pada halaman yang berikutnya, pertarungan sengit pun kini akhirnya dimulai, di mana di dalam praktiknya, setelah kepala dari salah satu pengawal itu sudah berhasil ditebas, kepala dari asosiasi pedagang ini kini langsung memberikan perintah tepat kepada pasukan bandit lainnya untuk dapat menyerang. Namun belum sempat mereka bisa bergerak untuk dapat mendekati tubuh si kembar. Tiba-tiba saja, 3 unit baru itu kini mulai menyerang dari arah yang berlawanan. Serta dengan sangat mudah, mereka pun bisa mencabik-cabik tubuh dari musuhnya hanya dengan menggunakan tangan kosong. Di momen itulah, 3 unit baru dari Takuto itu akhirnya langsung membuka pakaian mereka, serta mereka pun langsung menunjukkan wujud mereka yang sebenarnya, alias wujud dari homunculus mereka. Lalu tidak lama berselang, Charya pun segera maju ke depan sambil berkata kepadanya, "Dengar, aku sudah memberi peringatan kepadamu untuk tidak membuat masalah dengan bangsa Minogra. Kami adalah bangsa cinta damai. Raja kami pun tidak berniat untuk dapat menghancurkan dunia. Tapi raja kami berpesan, yaitu jika ada orang yang berani menantang Minogra, walaupun mereka sudah diberikan peringatan, maka Minogra tidak akan menunjukkan belas kasihan, serta Minogra akan membantai siapapun lawannya jika mereka yang memulai lebih dulu." Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama, Charya pun mulai menunjukkan wajah seramnya lagi, mirip seperti Atu. Serta sambil memerintahkan 3 orang anak buahnya, Charya pun kini kembali berkata, "Serang dia, aku tidak peduli apa yang kalian bertiga lakukan. Yang jelas, jangan beri ampun orang yang telah menghina raja kita." Mendengar ucapan dari Atu barusan, mereka pun akhirnya langsung menyerang. Serta dengan sangat brutal, mereka pun langsung mencabik-cabik tubuh dari pedagang itu, serta langsung memakannya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kasihan. Nah, menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Mayor Antelis pun kini otomatis langsung menjadi terkejut. Di dalam hati, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Minogra ternyata benar-benar sangat kuat.
Sementara itu, setelah pertarungan ini sudah selesai, Carya pun langsung datang menghampiri Antelis lagi sambil berkata seperti ini kepadanya. "Maafkan kami Antelis, aku tidak berniat membuat ruangan ini penuh darah, tapi sepertinya mereka telah berlebihan." Di momen inilah 3 orang combat medic tadi justru malah menari di saat Carya sedang meminta maaf. Gara-gara itu, Maria yang sejak tadi hanya diam saja, kini akhirnya langsung mengamuk. Serta tanpa menunggu lama, dia pun langsung menendang tubuh dari 3 orang combat medic, hingga mereka pun otomatis langsung menjadi terpental. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Antelis yang awalnya ketakutan, kini akhirnya malah menjadi tertawa. Serta dengan tatapan wajah yang gembira, Antelis pun mulai berkata kepada mereka bahwa walaupun mereka menyeramkan jika dijadikan musuh, tapi mereka adalah orang yang lucu, serta mereka adalah anak yang sangat baik. Singkat cerita, setelah si kembar dan juga 3 orang medik dokter ini sudah pulang, maka di momen yang sama itu, Atu pun langsung menyeret tubuh dari Takuto. Serta dia pun membawa tubuh dari Takuto tepat ke dalam satu ruangan yang sama dengan si kembar. Lalu tanpa menunggu lama, Atu pun kini seketika langsung marah menuju kepada mereka bertiga. Di momen ini, Atu kesal kepada Takuto karena dia sama sekali tidak berniat untuk membantu si kembar saat kemarin mereka diserang. Sebagai gantinya, Takuto justru malah menggunakan kekuatan telepatinya untuk dapat memberi perintah kepada Carya untuk dapat membantai semua lawannya. Di satu sisi, Atu senang karena si kembar masih bisa selamat. Sedangkan di sisi lain, Atu sebal kepada Takuto karena dia telah mengajari si kembar untuk dapat menjadi petarung brutal. Atu bilang, urusan bertarung harusnya diserahkan kepadanya saja, karena untuk saat ini si kembar masih anak-anak. Tapi setelah dirayu sedikit oleh Takuto, Atu pun kini akhirnya jadi luluh. Hingga pada akhirnya dia pun sekarang memaafkan rajanya, karena rajanya terlalu bersemangat. Lalu setelah adegan marah-marah Atu sudah selesai, maka si kembar pun kini akhirnya langsung memberikan laporannya tepat kepada Atu dan juga Takuto. Di mana secara singkat mereka pun kini kembali melakukan rapat panjang untuk dapat melakukan diskusi tentang apa yang harus mereka siapkan demi dapat membantu negara Von Craven. Nah, karena dialognya panjang banget dan juga rapatnya 1 chapter penuh, maka untuk sekarang mari kita skip saja adegan rapatnya. Mengingat isi rapat kali ini mirip seperti isi dari video sebelumnya. Intinya, Takuto meminta semua pasukannya untuk dapat menyusun kontrak negosiasi kerjasama, di mana sebagai ganti dari akses menuju ke dalam Dragon Vein, maka Mainogra akan memberikan perlindungan keamanan dari serangan para makhluk barbar yang nantinya akan kembali menyerang. Kemudian setelah rapatnya sudah selesai, Takuto pun kini mulai berkata kepada Atu, dia akhirnya akan lahir, sang pahlawan baru. Sudah berapa lama kita menanti hari ini? Sudah berapa banyak sumber daya yang kita kumpulkan? Jujur saja, jumlahnya sangat besar, tapi akhirnya usaha kita akan membuahkan hasil. Takuto dan Atu sama-sama larut dalam kegembiraan. Di area ritual, sumber daya yang terkumpul menggunung tinggi, makanan dari pohon daging manusia, kayu hasil penebangan pohon sekitar, dan batu-batu langka. Dengan bantuan Atu dan para cacing berkaki panjang, mereka akhirnya mencapai tahap pemanggilan pahlawan. Namun, perjalanan menuju titik ini bukanlah sesuatu yang mudah atau bisa dilakukan dengan setengah hati. Para Dark Elf bekerja siang dan malam atas kemauan mereka sendiri sebagai bentuk balas budi kepada sang raja yang telah menyelamatkan suku mereka. Yang mulia, pahlawan seperti apa yang akan Anda panggil kali ini? Tanya Carya yang kali ini menunjukkan rasa ingin tahunya. Lihat saja nanti, kalian akan tahu sendiri. Upacara pemanggilan adalah momen paling seru. Sorak Atu dengan mata berbinar seperti anak kecil. Ucapan Takuto membuat mata si kembar bersinar-sinar. Di samping mereka, Atu juga memancarkan ekspresi kegembiraan yang sama. Namun Takuto segera menyampaikan pikirannya pada Atu melalui telepati. Cara komunikasi rahasia hanya antara mereka berdua. Atu, menurutmu bagaimana dengan Isla? Apa maksudmu? Apakah dia akan memihak kita atau tidak? Topik pembicaraan mereka hanya satu. Bagaimana Isla akan memandang Ira Takuto? Dulu Takuto hanyalah manusia biasa. Kini dia hidup di dunia ini dengan pengaturan permainan yang dibawa dari dunia lamanya.
Sebagai Raja Kehancuran, Ira Takuto, ia menjadi tokoh utama di Tanah Baru ini. Dalam permainan yang dulu mereka mainkan bersama, Atu langsung mengenali Takuto saat mereka tiba di dunia ini. Tapi tak ada jaminan bahwa Isla juga akan mengingatnya. Kalaupun dia ingat, masalah lain bisa saja muncul. Jika unit pahlawan seperti Isla memiliki kehendak bebas, ada kemungkinan ia akan menolak, bahkan memberontak melawan Ira Takuto. Dalam Eternal Nations, pemimpin adalah representasi pemain yang membimbing setiap negara. Pemimpin bisa berupa karakter hero atau terkadang sekadar unit. Isla adalah jenis karakter langka yang bisa menjadi keduanya. Dia bisa menjadi pemimpin maupun menjadi unit tempur alias menjadi hero. Ketika ia menjadi pemimpin Minogra, ia terkenal dengan taktik bug rush, strategi yang mengabaikan peningkatan level demi memaksimalkan produktivitas dan menciptakan pasukan serang cepat untuk menggempur musuh di awal permainan. Di beberapa komunitas, Isla bahkan dianggap sebagai karakter cheat. Ada kemungkinan buruk bahwa Isla bisa saja mengambil alih Minogra. Faktanya, dalam Eternal Nations memang ada sistem pergantian pemimpin dan kudeta kekuasaan. Itulah kenapa mereka sangat khawatir jika Isla tidak mengakui Takuto dan berbalik mengancam Minogra. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan menghadapinya. Kemampuan tempur awal Isla adalah 8, sama sepertiku sekarang, tapi aku punya keunggulan, teknik pedang suci. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja, tapi kalau benar terjadi, aku akan mengandalkanmu. Ucap Takuto santai sambil menatap wajah cantik dari Atu. Ini adalah saat-saat krusial. Pada dasarnya, pemanggilan adalah fenomena misterius. Walaupun mereka mengandalkan sistem dari permainan, tetap saja ada elemen tak terduga yang harus diwaspadai. Bahkan, ada kemungkinan beberapa hal telah berubah dari apa yang mereka ketahui. Takuto adalah sosok yang berhati-hati dan selalu memikirkan berbagai strategi, namun juga tak segan memilih langkah berisiko. Dan semua itu mungkin karena kehadiran Atu, satu-satunya orang yang paling ia percayai. Dan akhirnya, ritual pun kini dimulai. Semua tokoh penting Minogra berkumpul di tempat itu. Jika Islam memberontak, ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Takuto memutuskan untuk melakukan pemanggilan secara terbuka. Jika terjadi keadaan darurat, para Dark Elf akan berperan sebagai umpan, dan mereka akan segera menekan Isla. Tujuan utama Takuto adalah hidup damai bersama sosok terpenting dalam hidupnya, yaitu bersama dengan Atu. Di akhir segalanya, hanya Atu yang benar-benar ia butuhkan. Jika terjadi sesuatu terhadap makhluk lain, ia akan merasa kasihan, tapi tidak terlalu peduli. Para Dark Elf menyaksikan ritual itu dengan penuh kekaguman. Mereka tak tahu isi hati terdalam sang raja. Mereka memang pernah menyaksikan ritual pemanggilan sebelumnya, seperti saat memanggil serangga berkaki panjang. Tapi kali ini, level dan skalanya benar-benar berbeda. Ritual dimulai, semua seperti yang sudah dibahas, jangan bergerak dari tempat masing-masing hingga ada perintah. Para Dark Elf mengangguk diam-diam pada instruksi Atu dan menahan napas mereka. Langit yang tadinya cerah kini berubah muram. Awan berputar membentuk pusaran, menciptakan kegelapan yang aneh dan menyelimuti langit. Sebuah kekuatan sihir misterius menyembur dari dalam tanah, meluas seperti banjir, menelan seluruh area. Dari tumpukan bahan pemanggilan di tengah-tengah, ruang mulai terdistorsi dan perlahan terhisap ke dalam. Lalu, lahirlah sebuah objek berbentuk telur, bertekstur daging, merah kehitaman. Ukurannya terus membesar, menyerap semua material yang tersedia. Elder Mortar, yang sedari tadi diam untuk tidak mengganggu ritual, akhirnya tak kuasa menahan keterkejutannya. Kepala prajurit Gia, si kembar, dan para pengikut lainnya juga spontan bersuara, meskipun awalnya berniat diam. Mereka bukan takut, melainkan terpesona. Atu pun sama, ia juga terkesima. Meski sudah menyiapkan berbagai tindakan darurat bersama Takuto, jujur saja, ia meragukan kemungkinan Isla akan berbalik. Rasa hormatnya pada tuannya begitu besar. Karena kekagumannya terhadap Takuto, ia percaya bahwa pahlawan manapun pasti akan tunduk pada raja mereka. Tidak lama berselang, suara gemuruh kini langsung bergema dari dalam daging aneh tersebut. Itu adalah suara detak jantung dari makhluk yang asing dan belum dikenal.
Gumpalan daging besar itu akhirnya mencapai batasnya dan mulai retak. Dengan suara keras, isi dari dalamnya meluap keluar. Sebuah binatang besar berlendir muncul dari dalamnya. Adegan ini mirip seperti kepompong yang melahirkan seekor kupu-kupu. Makhluk itu mengembangkan sayap serangga dan mengeluarkan suara aneh seperti sedang mengungkapkan kegembiraannya. Sekilas, wujudnya menyerupai semut, tapi rahangnya tajam, dengan tanduk yang mampu menghancurkan apapun. Tubuhnya serangga, namun strukturnya seperti daging manusia, jauh lebih tebal dibanding serangga biasa. Beberapa bagian dadanya berbentuk seperti payudara manusia, menimbulkan rasa tidak nyaman pada siapapun yang melihat. Lengan-lengan yang menjulur dari sana berbentuk cakar besar, bukan untuk berjalan cepat, tapi jelas untuk mencabik musuh. Sayap-sayapnya memantulkan warna pelangi, dipadukan dengan kulit hijau gelap yang buram. Sebuah pemandangan yang luar biasa indah sekaligus mengerikan. Makhluk sebesar kabin itu menatap sekeliling, lalu memiringkan kepalanya, menunjukkan gerakan lucu, seperti makhluk bodoh yang belum mengerti situasi. Namun begitu ia menatap Takuto, ia langsung menunduk dan memberi hormat. "Raja Agungku, merupakan kehormatan bertemu denganmu di tempat seperti ini. Aku, Isla, sang pengendali serangga, sekaligus ratu dari para serangga." Para Dark Elf terkejut mendengar suara yang sangat manusiawi keluar dari makhluk seaneh itu. Bahkan menurut mereka, suara dari monster serangga ini mirip seperti suara dari gadis cantik remaja. Isla menyadari keterkejutan mereka, namun tampaknya ia tak berniat melakukan apapun. Ia tetap menunduk, menanti kata-kata dari Takuto. Takuto memperhatikan situasi sejenak, lalu mengangguk berkali-kali dengan puas dan melangkah maju. Atu buru-buru mencoba menghentikan kelancangan sang raja, tapi Takuto tak peduli. Ia akhirnya berdiri tepat di hadapan Isla, menatap ke atas ke arah raksasa itu. "Sudah lama ya, kau masih ingat aku?" "Ah, iya, benar, sekarang aku ingat. Tentu saja, aku ingat Ira Takuto-sama, sosok yang mengetahui segalanya, raja kehancuran yang agung, dan juga top player dari game Eternal Nations. Jujur saja rajaku, aku agak bingung dengan situasi ini, tapi aku merasa sangat terhormat bisa diciptakan kembali. Sekarang, tolong gunakan kekuatan ini sepuasmu." Islam mengangguk dan mengeluarkan suara bahagia. Wajah serangganya memang sulit dibaca, tapi entah kenapa Takuto bisa merasakan kebahagiaan yang tak tergambarkan tepat dari balik matanya. Setelah pemanggilan Isla, sang ratu segala serangga, Takuto dan kelompok elit Minogra berkumpul dalam pertemuan rahasia di istana. Atu membuka percakapan dengan menyelidik masa lalu Isla di dunia game Eternal Nations. Isla menjawab santai namun tulus. Ia masih mengingat segalanya, terutama waktu yang ia habiskan bersama Takuto. Bagi Isla, Takuto bukan hanya pemimpin, tapi juga alasan keberadaannya. Meski suasana terlihat hangat, Atu tetap curiga dan memperingatkan Takuto untuk tidak terlalu mudah percaya. Isla menanggapinya dengan tenang, bahkan menggoda Atu sambil menunjukkan bahwa ia tak berniat merebut posisi siapapun. Ketegangan kecil itu dengan cepat reda, dan Takuto pun menjelaskan kondisi dunia dan situasi Minogra sejauh ini. Setelah mendengar penjelasan, Isla menyadari betapa besar tantangan yang menanti. Namun ia tak gentar, sebaliknya ia langsung menyatakan kesediaannya untuk membantu. Takuto pun mempercayakan tanggung jawab pertahanan nasional kepadanya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Isla memiliki kemampuan khusus untuk mereproduksi pasukan serangga tanpa batas, sekaligus meningkatkan kekuatan mereka secara menyeluruh. Sebagai benteng pertahanan, Isla sangat ideal. Di sisi lain, Atu akan dikirim ke luar negeri untuk menjalin hubungan diplomatik dan menjaga stabilitas eksternal. Atau dengan kata lain, Isla adalah hero yang ideal sebagai penjaga benteng, membangun kekuatan nasional dari dalam, memproduksi unit, dan memperkuat pertahanan. Sebaliknya, untuk urusan ofensif, ada pahlawan lain. Atu, sang hero pembantai. Meski kemampuan awal Atu rendah, ia punya skill kejam yang bisa mencuri skill musuh. Sangat efektif saat melawan musuh dengan kekuatan rendah, seperti bangsa barbar. Skill seperti kekuatan super, regenerasi, dan bertahan hidup di alam liar akan langsung meningkatkan kekuatan Atu, yang artinya
untuk bisa jadi kuat. Atu membutuhkan pengalaman bertarung melawan bangsa lain demi dapat mencuri skill mereka. Namun, meski Atu bisa diandalkan di dalam pertempuran, tetap saja kepergiannya dari sisi Takuto bukanlah sesuatu yang mudah. Keduanya saling mengandalkan secara emosional, dan perpisahan ini terasa berat. Namun, mereka tahu ini adalah ujian penting. Momen itu pun tiba. Mereka saling memandang, dan tanpa perlu kata-kata, tahu bahwa hati mereka sama-sama berat. Akhirnya, mereka berpelukan, bukan hanya sebagai salam perpisahan, tapi juga sebagai janji tak terucap untuk bertahan dan bertemu kembali. Dari kejauhan, Isla menyaksikan semua itu. Tak cemburu, hanya tersenyum tipis. Ia mengerti posisinya sebagai pelindung Takuto, bukan pengganti Atu. Kini Isla punya tujuan yang jelas, mengerahkan seluruh kekuatan serangganya untuk menjaga negeri ini dan menjawab panggilan tuannya. Ia akan menjadi benteng yang tak tergoyahkan demi kejayaan Minogra.